you see what I see? Ini kejadiannya dialamin sama adik aku yang waktu itu lagi PKL di daerah Jakarta. Karena lagi PKL, jadi pulangnya itu dia ngikutin jam kerja yang di sana. Belum lagi di jalannya kan. Jadi dia kadang pulang tuh jam 5:30 atau jam 6-an. Dia di tempat PKL itu naik motor aku. Jadi aku harus ngalah karena jarak tempat PKL itu tuh lumayan jauh, mana susah dijangkau sama kendaraan umum kan di sana. Jadi buat sementara aku gantian dulu sama dia. Aku pulang pergi naik kereta, nah adik aku pakai motor aku. Waktu itu karena waktunya udah habis di tempat PKL, udah sekitar 3 bulanan. Jadi adik aku ini bilang hari itu tuh dia pulang mau jam 9-an katanya, karena ada serah terima sertifikat sama mau makan dulu pulangnya sama guru bimbingan dia. Terus aku bilang, oh ya udah, nggak masalah sih, lagian juga besoknya hari Sabtu kan. Nah ternyata jam 10 itu dia baru pulang. Alasannya dia sih bilang karena macet di jalan sama nganterin temennya dulu yang sekalian arah pulang. Pas masuk, motor itu diparkirin ke dekat gudang kan kayak biasa. Sebenarnya itu sih garasi ya, cuman karena banyak barang-barang yang gak tahu nih mau dikemanain sama mama, biasalah barang-barang yang gede-gede banget. Jadi kita pakai garasi dulu buat nampung kan, kayak lemari yang udah gak kepake, terus meja yang udah gak kepake, terus barang-barang lain deh gitu. Nah terus di jam 1:30 malam aku kebangun gara-gara dengar suara cekikikan dekat rumah. Lebih tepatnya sih sebelah ruang tamu yang dekat sama gudang itu. Nah, karena menurut aku suara cekikikannya bikin merinding, aku bangunin adik aku nih yang lagi tidur di kamar sebelah. Aku bilang, di gudang ada orang deh. Udah-udah lah tuh. Kita ngintip ke jendela yang agak ngarah ke gudang. Pas kita lihat, itu tuh apa ya, ada siluet orang yang lagi duduk di jok belakang motor aku. Terus kita perhatiin berdua, kita nggak bisa lihat jelas kan, karena ketutupan sama barang-barang yang gede-gede di sana. Terus ada aku bisik gini, maling kali mbak. Terus aku bilang, ya maling masa cewek deh, mana sikikan lagi, ya kalau gitu mah ketahuan dong. Karena masih penasaran tapi belum berani, ya kita sih cuma liatin aja sampai mana cekikikannya. Lama-kelamaan suaranya pelan gitu kan, hilang deh suaranya. Sebenarnya kita tuh takut buat ngecek kan, dan gak mungkin juga itu maling. Aku sama adik aku punya satu pikiran yang sama. Nah, hening dulu tuh sebentar. Habis itu kita dengar ada yang nangis di situ. Akhirnya kita pindah ke jendela sebelah buat lihat lebih jelas lagi. Nah, di situ kita lihat ada orang jongkok di belakang motor. Perawakannya sih nggak tahu ya. Cuman ya memang itu tuh perawakannya orang gitu kan. Sorry tipe. Entahlah itu cewek atau cowok. Kita perhatiin terus sampai nangisnya berhenti. Terus nggak tahu ada angin apa, kita tuh sama-sama berdua lihat mata yang muncul di sela roda motor lagi melotot ke arah kita. Dan seketika aku sama adik aku tuh ngibrit masuk ke kamar mama sama bapak. Ya kaget dong. Mereka lihat kita nerobos masuk ke kamar mereka malam-malam 1:30. Bapak aku tuh rada emosi kan, terus nanya, kenapa ini masuk malam-malam gitu.
Terus akhirnya aku ceritain ke bapak. Karena respon dia agak kesal ke kita, dia bilang, paling kucing itu. Sambil keluar kamar buat ngecek gudang lewat pintu depan. Jadi dia buka pintu depan kan. Mbak, itu tadi matanya di bawah. Terus kepalanya di mana coba? Bisik adik aku waktu itu. Terus mama tuh cuma diem aja sambil, ya kesel sih lihat kita. Oh iya bener juga ya. Matanya itu kan di sela roda motor, tapi kepalanya itu tetap tegak. Terus aku mikir, salah lihat kali ya dek kita. Nah terus dari depan kita dengar bapak teriak, mana ini gak ada kucing kali ini mah. Aku sama adek sama mama nyusul dong ke depan. Pas lihat, ya emang gak ada apa-apa di motor. Mana dikatain ngibul lagi kita sama bapak. Oh udahlah, gak aku berpanjang masalah itu. Soalnya kan bikin aku takut kan. Adek juga gak berani. Habis itu kita lanjut tidur aja, seolah-olah itu tuh gak pernah terjadi. Besoknya aku cuci itu motor. Karena ya biasalah kalau adik cowok pakai tuh suka gak keurus badannya, udah kotor di mana-mana. Sambil aku cek, takutnya ada yang rusak atau apa kan. Bapakku lagi ngopi di depan rumah sambil makan gorengan dia. Terus waktu itu lewat temannya bapak yang dia tuh biasa ngajak bapak sholat di masjid atau pengajian. Ya biasalah, basa-basi dulu depan rumah. Terus tiba-tiba si orang ini ngomong gini, tadi saya panggilin gak nyaut pak pagi-pagi. Masih tidur ya? Bapakku jawab, iya lagi gak enak badan habis dikerok. Terus kata dia, oh gitu, tadi saya panggil gak jawab. Terus tadi subuh saya lihat si Neng lagi di depan motor di gudang tuh lagi diem di situ dia. Saya panggil gak nyaut. Yaudahlah saya pergi aja ke masjid. Aku sama bapak langsung tatap-tatapan dong. Karena aku aja baru bangun jam segitu. Pintu rumah juga dibuka jam 6 pagi. Terus si bapak ini lanjut lagi kan. Gak jauh saya pergi ke masjid, saya dengar sini yang ketawa-ketawa. Nah, tapi akhirnya dijual juga sama bapak. Karena waktu itu aku kan mau pulang dari kerjaan. Setiap naik motor itu aku emang selalu ngerasa berat aja bawaannya. Aku mikir sih mungkin ya mesinnya rusak atau gimana kan, makanya pas dibawa tuh berat. Kadang tanganku juga tiba-tiba suka belok sendiri, ngebahayain aku jalan. Terus sampai waktu itu aku jatuh dari motor terus masuk ke solokan. Karena motor waktu itu tuh bener-bener kerasa berat banget. Terus aku niatnya mau minggir dulu kan, dengan lihat kaca spion sebelah kanan. Pas aku lihat spion, itu sumpah terpampang jelas ada yang duduk di jok belakang aku, padahal aku lagi gak bonceng siapa-siapa. Karena kaget, tanganku refleks dong banting setir sampai masuk ke solokan. Pas aku cerita begitu ke bapak, itu besoknya motor dijual murah sama dia. Sumpah aku kaget banget, tiba-tiba dia jual murah motor aku. Tapi kata bapak, udah dijual aja, takutnya kamu kenapa-napa gitu kan. Ya udahlah biarin aja gitu, nggak aku pikirin panjang juga. Yang penting kata bapak, intinya selamat dulu lah sekarang gitu. Nah dari situ aku naik kereta dulu kan, sampai uang aku tuh kekumpul buat beli motor baru. Bodohnya adekku itu baru cerita kalau waktu terakhiran dia PKL itu, dia bukan nganterin temennya, tapi dia nganterin orang yang gak dikenal yang waktu itu tuh nyegat dia buat numpang sampai perapatan depan. Kata dia sih gak jauh numpangnya, kayak sekitar berapa ratus meter gitu. Karena adik aku ini kan selalu jalan tikus, jadi jalanan yang dia lewatin itu sering sepi. Dia bilang udah nurunin kok orangnya, cuman pas dia udah agak jauh dari orang itu, dari nurunin orang itu, dia ngecek lewat kaca spion,
kalau itu orang tuh lari ngejar dia. Gak tahu sampai sejauh mana itu orang lari ngejar adik aku ini. Dia tuh ngebut dari titik itu sampai pulang ke rumah. Nah, menurut dia dari situ motor itu kerasa berat kalau setiap dia bawa. Dari situ juga kejadian malam waktu itu tuh dimulai. Aku sih nggak tahu ya kenapa adik aku ini bisa-bisanya gitu ya percaya sama orang yang minta tolong sama dia malam-malam, apalagi di jalan yang sepi. podcast.ceritahoror@gmail.com